Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Agus Setiawan selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jagoi Babang. Yang saya hormati Pak Peri Ramanda SPD dan Ibu Veronica Narulita Deborah SPD MPD selaku narasumber kita pada hari ini, dan yang kami hormati Ibu Bapak peserta webinar yang tergabung dalam Google Meet pada hari ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia berupa nikmat dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat bertatap maya pada webinar ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya Priyadi selaku moderator pada webinar kita hari ini untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui 1 jam ke depan. Oke, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti, pemaparan materi oleh kedua narasumber, lalu yang keempat ada tanya jawab atau diskusi, kemudian yang kelima ada closing statement dari narasumber, lalu dilanjutkan dengan foto bersama dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Pak Agus Setiawan. Waktu dan layar disilakan. Baik. Kedengaran suara saya Pak Priyadi? Terdengar Pak. Oke. Terima kasih kepada Pak Priyadi selaku moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Halo. Adil Kak Talino, Baju Ramin Kasaruga, Bak Sengat Kak Nyibata. Arus. Baik, yang saya hormati Pak Peri Ramanda SPD selaku narasumber dan Ibu Veronica Narulita Deborah SPD MPD selaku narasumber kita pada hari ini, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada hari ini yang saya banggakan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya tidak perlu berpanjang lebar tentang hal-hal yang akan kita bicarakan pada hari ini karena waktunya hanya 1 jam. Kita langsung masuk kepada acara inti saja. Saya harap kita tetap bergerak dan tergerak untuk pendidikan di Kabupaten Bengkayang pada saat ini. Jadi kita merasa bangga karena masih ada calon-calon guru penggerak yang masih ada di kabupaten kita yang berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bengkayang ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Adil Kak Talino, Baju Ramin Kak Saruga, Bak Sengat Kak Nyubata. Jadi dengan resmi saya nyatakan acara pada pagi hari ini dibuka. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Priyadi. Terima kasih kepada Pak Agus Setiawan SPD telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin yang kami hormati, seperti yang kita ketahui, tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia ini senantiasa mengalami dinamisasi. Dengan adanya pemberlakuan kurikulum merdeka, di mana di dalamnya terdapat pendidikan karakter berbasis profil pelajar Pancasila, tentu saja hal ini menuntut kita
Ibu dan Bapak guru sebagai insan pendidikan yang berada di garda terdepan untuk senantiasa mewujudkan budaya positif di sekolah dengan tujuan pendidikan itu dapat dicapai secara optimal. Nah, pada webinar kita hari ini kita akan mengetahui seperti apa budaya positif yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang hebat, yaitu Ibu Veronica Narulita Deborah, SPD MPD, dan Pak Peri Ramanda, SPD. Oke, baiklah. Sebelum pemaparan materi oleh narasumber kita yang pertama, saya akan sampaikan kurikulum PT dari narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Veronica Narulita Deborah, SPD MPD. Beliau merupakan guru di SMA Negeri 1 Teriak Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Pendidikan terakhir Magister Administrasi Pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Kemudian pengalaman organisasi yang pertama anggota HMPF FKIP Untan 2005 sampai 2009. Ini senior saya berarti Bu. Saya juga alumni HMPF FKIP Untan angkatan 2013, tulis di 2017. Salam kenal Ibu. Oke, kemudian selain jadi anggota HMPF, beliau juga anggota Jepemkri FKIP Untan itu di tahun 2005 sampai 2009. Kemudian Duta Lingkungan Hidup 2011. Lalu ada usaid kinerja Fasda Pendidikan 2013 sampai 2014. Dan yang terakhir ada anggota PGRI 2010 sampai dengan sekarang. Oke, memang luar biasa sekali ya pengalaman Ibu Veronica ini. Gitu. Oke, langsung saja waktu dan layar saya persilakan kepada Ibu Veronica untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Salam kenal Pak Priyadi. Oke, baik ya, saya akan memperkenalkan diri lebih lagi. Tadi sudah disebutkan nama saya Veronica Narulita Deborah. Saya sudah menikah ya Bapak Ibu, itu saja tambahannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini acara kita bisa berlangsung dengan baik. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua Bapak Ibu guru hebat yang di tengah-tengah kesibukannya, saya tahu saat ini benar-benar sangat sibuk ya waktunya ya, karena sudah akhir-akhir semester begitu, tetapi Bapak Ibu guru semua menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Saya berikan apresiasi kepada Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru semua adalah pribadi yang benar-benar mau terus belajar begitu untuk kemajuan pendidikan kita. Kemudian pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif begitu. Nah, dalam penyampaian ini saya harap kita dalam suasana yang santai begitu ya. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu. Kita sama-sama sharing bagaimana mengenai budaya positif tersebut. Sebelumnya saya bisa minta tolong moderator untuk share PPT saya. Nah, Bapak Ibu guru semua, ketika kita mengikuti webinar ini, saya harap ada interaksi antara saya dan Bapak Ibu guru semua begitu ya. Jadi bisa ditampilkan di slide yang ketiga, Bapak. Slide yang ketiga, Pak.
Jadi nanti ketika saya memberikan beberapa pertanyaan, jika Bapak Ibu atau pernyataan-pernyataan seperti itu, jika Bapak Ibu setuju atau dengan pertanyaan saya atau pernyataan saya, silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar itu angka 1 Bapak Ibu. Nah, kalau tidak setuju, silakan Bapak Ibu ketik angka 2, begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, oke, ini kesepakatan kita pada webinar pada pagi hari ini. Next, Pak. Slide yang keempat, Pak. Saya Pak. Sepertinya belum terlihat deh. Dah. Dah. Oke. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, kalau kita lihat di situ ada dalam budaya positif ini ada beberapa materi kunci seperti itu ya. Kalau kita lihat ada disiplin positif yang pertama, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah keyakinan kelas, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dari keenam materi ini, inti dari budaya positif ini, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Yang menurut Bapak Ibu yang masih asing, yang belum pernah Bapak Ibu dengar, itu yang belum pernah Bapak Ibu lihat itu di materi yang mana kira-kira? Bisa di-chat di kolom komentar ya, dari keenam materi ini. Atau ada yang langsung mau menjawab, silakan. Oh, ada yang 3, ada yang 6, begitu ya. Oke, sebagian besar memang daripada kita itu sangat asing mendengar kata segitiga restitusi. Saya juga baru mempelajari ini Bapak Ibu. Baru-baru ini saya baru tahu tentang apa itu sebenarnya segitiga restitusi. Nah, saya harap kita bisa belajar pada pagi hari ini bersama-sama, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian next, ini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu di slide yang ke-5. Ada beberapa pernyataan. Silahkan Bapak Ibu jawab. Di pertanyaan yang pertama, itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Apakah memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Oh, Pak Abdur setuju ya? Oke, setuju. Yang kedua Bapak Ibu, apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid? Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Oke. Kemudian, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah kita seorang guru ini harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Wah, setuju ya, ada yang tidak setuju. Sangat bervariasi jawabannya. Oke, kemudian yang terakhir, apakah guru berperan sebagai teman bagi murid? Ini Bapak Ibu setuju tidak? Setuju. Oke, sangat setuju ya. Tadi Ibu Asmawarni, saya mendengar suaranya. Oke, nah baiklah.
ini semua pemahaman-pemahaman kita di awal, tapi saya harap dengan setelah mengikuti kegiatan ini, kita dapat mendapatkan pencerahan-pencerahan ternyata seperti apa yang seharusnya seperti itu ya, begitu. Nah, saya akan memulai materi kita pada pagi hari ini yang diawali dengan pembelajaran dengan paradigma baru begitu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para murid mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah tujuan dari pendidikan kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana, next, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, kita itu, seorang pendidik itu harus menjadi teladan yang baik bagi anak muridnya. Ing ngarso sung tulodo, begitu. Kemudian pendidikan itu harus bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, kita harus bisa menuntun mereka. Dan Ki Hajar Dewantara sendiri mengibaratkan kita ini, seorang pendidik ini adalah seperti seorang petani yang merawat tanaman yang ditanamnya begitu, memupuknya sehingga tanaman yang ditanam itu, yang dirawat itu dapat tumbuh dengan subur. Nah, begitu dia. Kemudian pendidikan itu harus berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat anak. Nah, itulah di mana dikatakan saat ini, paradigma pendidikan saat ini, itu kita harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita harus menyesuaikan dengan minat dan bakat anak didik kita. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah tercapainya, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu tadi ada, kalau saya izin mengutip singkatan yang dibuat oleh pengawas kami begitu ya, itu disingkat dengan makan roti manis. Nah, makan roti manis ini adalah singkatan dari profil pelajar Pancasila itu sendiri, di mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ma itu kan berkebinekaan global, ro gotong royong, ti kreatif, ma mandiri, is bernalar kritis. Jadi itu disingkat dengan makan roti manis begitu. Nah, inilah dia tujuan pendidikan kita saat ini, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita melakukan satu permainan ya, begitu. Saya mengatakan permainan ini adalah permainan sebuah kepalan tangan gitu. Mari Bapak Ibu kita semua kita membayangkan bahwa ada sesuatu yang sangat berharga yang berada di depan kita. Nah, sesuatu yang sangat berharga itu artinya adalah yang benar-benar berharga begitu Bapak Ibu. Nah, yang benar-benar berharga itu apa sih? Nah, bisa saja itu sebuah harta warisan, bisa saja itu sebuah dalam bentuk pokoknya harta warisan deh yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Atau bisa saja Bapak Ibu bayangkan sendiri sesuatu yang sangat berharga itu apa. Nah, kira-kira setelah Bapak Ibu bayangkan seperti itu, silakan Bapak Ibu genggam sesuatu itu. Nah, Bapak Ibu genggam, Bapak Ibu bayangkan kembali, pegang kuat-kuat sesuatu itu. Karena itu sangat berharga begitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba ketika Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga tersebut, nah, tiba-tiba ada teman Bapak Ibu yang tertarik nih dengan sesuatu yang Bapak Ibu pegang gitu. Kayaknya aku mau deh, saya mau deh barang itu. Nah, tiba-tiba teman Bapak Ibu itu membujuk. Kira-kira
Bapak Ibu mau tidak melepaskannya? Jika mau, ketik apa tadi ya? Jika setuju 1 ya, jika tidak setuju 2 ya. Kira-kira ketika teman Bapak Ibu membujuk Bapak Ibu untuk melepaskan sesuatu itu, memberikannya kepadanya, kira-kira Bapak Ibu setuju tidak? Wah, hampir rata-rata itu tidak setuju ya, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tapi kemudian ini teman Bapak Ibu nih nggak habis akal nih. Dia setelah membujuk tidak bisa, kemudian dia menghardik, berikan nggak kepada saya, minta. Awas ya kalau nggak kasih. Saya diintimidasi seperti itu. Setelah diintimidasi seperti itu, Bapak Ibu masih tetap pegang nggak itu sesuatu itu? Bapak Ibu masih tetap kepal tidak? Ya, jadi kalau seperti itu masih tetap pegang kata Bu Dwi Suci ya, karena itu benar-benar adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan kalau seandainya nanti ada teman Bapak Ibu bermaksud untuk memberikan uang gitu, membelinya, menawarkannya seperti itu, Bapak Ibu pasti tetap akan pegang atau tidak? Sudah mulai tergoda tidak nih ketika ada teman Bapak Ibu yang ya sudah deh kalau gitu aku bayar deh sesuatu tersebut. Waduh, makin dipegang kuat-kuat ya, karena itu adalah barang peninggalan warisan seperti itu ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Teori kontrol itu berawal dari istilah ini, cerita ini Bapak Ibu. Nah, kita dari cerita ini kita bisa mengambil bahwa dari kegiatan yang kita lakukan, kita bisa ambil pelajaran bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kita mau membuka ataupun menutup tangan itu, semua itu adalah kendalinya diri kita. Nah, inilah yang disebut dengan teori kontrol ya. Nah, next. Nah, William Glasser itu mengamati bahwa ada beberapa terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol ya, begitu. Nah, di situ terdapat The Illusion of Control. Dalam bukunya, William Glasser melihat bahwa terdapat ilusi-ilusi yang menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi dia melihat bahwa kebanyakan orang itu berpikir bahwa kita orang dewasa ini bisa mengontrol murid begitu. Guru-guru ini bisa mengontrol murid. Tapi kenyataannya apa Bapak Ibu? Nah, jika kita memberikan tugas kepada mereka, banyak dari siswa kita yang tidak mengerjakan tugas tersebut, bahkan sampai deadline pun dipaksa pun itu banyak yang belum mengerjakan tugas. Artinya apa? Kita tidak bisa mengontrol murid kita ya, begitu. Kemudian ada ilusi juga yang berkata bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ketika kita memberikan reward kepada anak-anak kita, itu dianggap itu adalah bermanfaat dan efektif. Padahal tidak Bapak Ibu. Itu membuat mereka sangat ketergantungan. Mereka berbuat itu bukan karena keinginan mereka sendiri, tetapi mereka berbuat hal tersebut karena ada iming-iming, yaitu reward itu tadi. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Nah, dengan kritik yang kita berikan kepada anak dan membuat anak-anak merasa dalam posisi merasa bersalah begitu, akan membuat anak menjadi identitas yang gagal. Mereka itu lebih menarik diri dari orang lain karena mereka merasa mereka ini adalah sosok pribadi yang gagal begitu, memiliki banyak kekurangan, dan mereka timbul rasa bersalah dalam diri mereka. Terkadang kita orang dewasa senantiasa atau sering acap kali menempatkan anak-anak didik kita pada posisi seperti ini begitu. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah kita tidak bisa memaksa mereka. Sama seperti kepalan tangan tadi, kita tidak bisa meminta mereka membuka tangan mereka, ataupun kita tidak bisa meminta mereka tetap menutup tangan mereka. Yang semua adalah mereka sendiri, mereka itu semua mereka sendiri.
Nah, dari ilusi-ilusi yang terdapat yang dipaparkan ini tadi, maka terjadilah pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma ini dari paradigma next Bapak, tolong. Dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol begitu ya. Nah, jadi selama ini kita berpikir bahwa kita orang dewasa itu memberikan stimulus respon seperti itu, kemudian dari stimulus yang kita berikan, kita harapkan anak didik kita itu mengalami perubahan, padahal tidak Bapak Ibu. Yang terjadi adalah mereka memiliki kontrol terhadap diri mereka sendiri begitu. Nah, dalam stimulus respon itu, realitas itu merupakan kebutuhan kita bersama, padahal tidak. Menurut teori kontrol, realitas itu adalah beranjak pada kebutuhan kita itu yang berbeda-beda begitu. Kemudian dari stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, padahal menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian setiap perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik, itu semua ada tujuannya Bapak Ibu. Ketika seorang anak melakukan itu, bahkan kita sendiri orang dewasa pun seperti itu. Jadi, nah, kalau begitu bagaimana? Ini sudah saya simpulkan, bisa Bapak Ibu baca. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, kita sebagai orang dewasa itu bukan berarti setelah terjadi pergeseran dari stimulus respon ke teori kontrol, kita sebagai orang dewasa karena melihat bahwa oh ini yang terjadi sekarang adalah yang lebih baik, itu adalah teori kontrol. Berarti kita orang dewasa hanya bisa sebagai pemantau saja, tidak mengambil bagian, tidak Bapak Ibu. Nah, ketika anak-anak kita memiliki kontrol terhadap diri mereka, bagian kita sebagai orang dewasa adalah kita harus bisa menjadi role model mereka. Karena anak-anak kita itu belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan dan tidak berkenan. Mereka butuh model Bapak Ibu. Jadi kita yang harus bisa memberikan stimulus kepada mereka. Kita harus bisa menjadi teladan bagi mereka. Kita harus bisa menuntun mereka. Kita harus bisa menjadi model. Mereka butuh model. Mereka mau melihat seperti apa diri mereka. Mereka perlu model begitu. Maka tidak banyak dari anak-anak itu kita lihat mereka itu akan mengikuti siapa orang yang diidolakannya seperti itu. Nah, jadi mereka dalam tahap mencari jati diri mereka akan mencari model itu. Nah, kita sebagai orang dewasa juga harus bisa menjadi model bagi mereka. Tetapi kita hanya bisa memberikan stimulus seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengontrol mereka. Yang bisa mengontrol mereka, yang bisa menentukan pilihan itu adalah mereka sendiri. Jadi memang lebih baik saat ini adalah kita memahami itu, sehingga kita bisa menempatkan diri kita ya. Next. Nah, disiplin positif ini beranjak dari teori kontrol tersebut. Ketika seorang anak sudah memahami apa itu nilai-nilai kebajikan, apa itu fungsinya bagi mereka, maka mereka dapat menumbuhkan disiplin positif dalam diri mereka. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa anak-anak itu butuh model, anak-anak itu butuh orang-orang dewasa yang menuntun mereka. Nah, saya menyimpulkan bahwa butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak begitu. Mengapa saya katakan butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak? Karena anak itu tumbuh bukan hanya dalam lingkungan keluarga. Dia juga tumbuh dalam lingkungan masyarakat, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah begitu. Jadi harus ada kerjasama nih. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab untuk membentuk disiplin positif ini? Apakah hanya keluarga saja? Tidak Bapak Ibu. Apakah hanya sekolah saja? Tidak. Lingkungan juga sangat kita butuhkan untuk membentuk disiplin positif pada anak begitu. Kebiasaan karakter itu dibentuk adanya dari sinergitas antara masyarakat, baik itu pemerintahan desa, baik itu dinas, semuanya terkait ya dalam hal kita membentuk karakter anak. Jadi
terbentuklah suatu disiplin positif. Ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Mereka melakukan itu dengan senang hati. Mereka melakukan itu tidak karena disogok, tidak karena mengharapkan reward, tidak karena ancaman maupun hukuman seperti itu. Itulah dia disiplin positif. Mohon maaf Ibu, sedikit memotong, mengingatkan waktu pemaparan tersisa 3 menit. Oke, nah di sini dibutuhkan adalah suatu motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Nah, jadi sehingga motivasi itu ketika sudah terbentuk di dalam diri kita, maka motivasi itu akan membuat kita melakukannya dengan dengan sesuatu yang tidak terbebani, begitu ya. Next. Adapun motivasi itu terdapat 3 jenis motivasi. Motivasi itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi itu juga bisa bersifat imbalan ataupun penghargaan. Dan yang ketiga adalah motivasi itu berupa menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasi intrinsik itu bisa di motivasi yang ketiga. Kalau motivasi yang pertama dan kedua itu masih bersifat ekstrinsik gitu ya, masih bersifat dari luar. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukuman dan konsekuensi ya. Begitu. Terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita memberikan tindakan-tindakan kepada anak murid kita, apakah itu berupa hukuman ataupun konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu biasanya tidak terencana Bapak Ibu. Kemudian dia bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, biasanya juga hukuman ini tidak bersifat logis. Contoh, ketika anak atributnya tidak lengkap, tiba-tiba kita bilang, kenapa kamu pakai baju tidak lengkap? Kenapa? Habis itu kita berkata, silakan bersihkan WC. Apakah itu logis Bapak Ibu? Tidak ya. Nah, kemudian kalau konsekuensi, ini berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak atau guru atau sekolah. Jadi hanya satu pihak saja, tapi itu disepakati bersama dengan siswa. Contoh adalah ketika terjadi siswa merusak sarpras. Nah, apa konsekuensinya? Dia diskors. Atau kalau pilihan keduanya itu dia mengganti barang tersebut. Nah, itu bersifat konsekuensi Bapak Ibu. Dan itu juga bersifat logis. Nah, itu dia bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Oke, next. Ini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu, ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang sekolah. Nah, ini berupa apa Bapak Ibu? Ini berupa konsekuensi ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Basket 2 putaran karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini berupa konsekuensi Bapak Ibu? Tidak, ini berupa hukuman begitu ya. Next. Ada beberapa pertanyaan karena waktunya sangat singkat, saya langsung saja. Nah, kita terkadang itu dihukum oleh penghargaan gitu. Tanpa kita sadari, kita itu biasa memposisikan diri kita itu dihukum oleh penghargaan. Dan itu juga kita terapkan bagi anak murid kita. Nah, apa pengaruhnya? Terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ketika kita memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, mereka akan menjadi anak yang rajin, belajar, pintar, bersikap baik. Itu semua karena apa? Karena ada motivasi dari luar, yaitu mereka mengejar penghargaan tersebut. Jadi penghargaan itu apakah efektif atau tidak Bapak Ibu? Tidak efektif ya. Kemudian bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki prestasi? Itu akan merusak hubungan. Mereka akan kecil hati, mereka akan merasa terhukum, dan bahkan mereka akan merasa kecewa. Bisa saja dia peringkat 4,
tapi dia tidak mendapatkan penghargaan karena dia peringkat 4, ya sudah, dia kecewa seperti itu, padahal nilainya tidak jauh berbeda dengan temannya yang juara 3, tapi dia tidak mendapatkan reward. Nah, maka penghargaan itu tidak tepat Bapak Ibu, bahkan dapat mengurangi kualitas, bisa mematikan kreativitas anak, bahkan itu tidak ada kaitannya dengan meningkatkan kreativitas anak. Maka yang kita butuhkan adalah kita harus membangkitkan motivasi dari dalam diri anak itu, yaitu motivasi intrinsik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Ferry Ramanda, tapi saya akan memberikan gambaran singkat. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Nah, seperti apa yang ingin orang lakukan terhadap kita juga harus melakukan itu kepada orang tersebut. Sama seperti hukum 3 Newton ya, begitu. Hukum aksi reaksi. Nah, seperti itulah dia. Nah, jadi restitusi ini sesungguhnya adalah merupakan sebuah pilihan. Nah, dalam tindakannya itu diperlukan kolaborasi, kerjasama antara si pembuat masalah dengan yang memberikan solusi. Yang menawarkan solusi itu adalah kita, orang dewasa atau guru. Nah, kita harus bisa memahami kebutuhan murid, Bapak Ibu. Ketika kita bisa memahami kebutuhan murid, maka kita akan memiliki sikap empati. Kita ketika menghadapi murid yang bermasalah, kita akan menjadi lebih tenang. Kita tidak bersikap menghakimi. Nah, ketika kita lebih tenang, kita tidak bersifat menghakimi, maka akan terjadi komunikasi yang baik antara kita dengan murid kita. Nah, dari sini anak akan belajar dari kesalahan mereka. Ketika mereka bersalah, apa yang harus mereka lakukan? Mereka sendiri yang menemukan solusi tersebut. Kemudian ketika mereka sudah bisa menyelesaikan masalah mereka, maka mereka akan merasa bebas, tidak lagi terhukum oleh kesalahan mereka. Nah, disitulah dimana ketika anak-anak merasa bebas, nah disitulah yang dikatakan kemerdekaan itu terjadi. Jadi memang pendidikan kita arahnya adalah untuk menjadi merdeka belajar begitu. Oke, yang terakhir saya akan memperlihatkan sedikit kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia ya. Oke, mengingat waktu ya. Iya. Oke, saya silakan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Veronica atas materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari pemateri kita yang kedua, yaitu Pak Ferry Ramanda. Waktu dan tempat disilakan. Baik, Pak Priyadi, terima kasih banyak Pak Priyadi. Saya langsung saja Bapak Ibu, mungkin barangkali mengingat waktu juga. Takutnya Zoom meetingnya 1 jam langsung mati. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Talino, Baca Rumen Kak Saruga, Mbak Sengat Kak Cubata. Jadi saya di sini sebelumnya untuk mengingat sinyal juga, barangkali Bapak Ibu saya off cam dulu barangkali supaya presentasinya dapat saya tampilkan, karena kalau tidak nanti akan terpatah-patah. Untuk itu Bapak Ibu, saya hari ini akan meneruskan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Peron. Sebelum itu saya akan menampilkan sedikit video sebelum penerapan budaya positif. Perlu diketahui barangkali Bapak Ibu, budaya-budaya positif yang ada di sekolah itu bukan hanya sekedar disiplin positif,
kemudian tentang nilai-nilai dasar, tapi banyak sekali modul-modul atau pembelajaran-pembelajaran yang ada di budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Mungkin ini adalah salah satu contoh video sebelum penerapan budaya positif di sekolah. Bisa Bapak Ibu saksikan, kemudian Bapak Ibu nanti bisa simpulkan sendiri juga nanti. Ini akan saya bagikan, ini dia videonya. Mana dia videonya? Mana dia videonya? Ntar Bapak Ibu. Belum tampil? Oke, tuh. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Oh, ini dia. Oke, silakan menyaksikan Bapak Ibu. Gimana, udah tampil Pak Priyadi? Ya. Oke. Cepat lari kamu sini. Cepat. Oke ya. Lari sini, di sini belakang Angga. Oke. Siap ya? Sekarang sudah jam 7:15. Berarti kalian terlambat. Betul tidak? Betul, Pak. Oke. Berdasarkan kesepakatan dan konsekuensi kita, yang terlambat siap menerima hukuman, betul? Betul, Pak. Oke ya. Sekarang setelah ini nanti si Kesi mungut sampah di belakang kelas, ya. Kemudian Ferdika cuci WC Putra, ya. Kemudian si Angga membersihkan dan menyapu di ruang guru, ya. Betul? Oke. Kalau begitu, siap laksanakan, bubar jalan. Tapi ingat, tunggu. Jam 8, sebelum jam 8, kalian sudah harus kembali ke kelas. Paham? Paham. Dan laporkan juga kembali kelas, bahwa ke guru piket bahwa tugas kalian sudah selesai. Paham? Paham, Pak. Oke, sekarang bubar jalan. Baik Bapak Ibu, itu sedikit video yang mana sebelum mempelajari dan menerapkan budaya positif. Tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Peron bahwasannya budaya positif tersebut bukan hanya sebagai syarat untuk kita mungkin saat ini mengisi RHK di PMM tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, tapi tentunya harapannya ke depan kita dapat menerapkan nilai-nilai dari budaya positif ini di sekolah kita, yang mana tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Peron. Kemudian selanjutnya saya akan membahas salah satu dari budaya positif. Yang pertama tentang peran kontrol guru, dan yang kedua tentang penerapan segitiga restitusi dalam kasus-kasus permasalahan yang ada di siswa. Sebelum itu Bapak Ibu, saya akan menampilkan dulu slideshow saya.
responnya. Ini Pak Brady tampil. Gimana Pak Brady tampil? Oh, udah lagi loading. Tampil Pak? Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengambil pelajaran dari video tadi tersebut, saya akan membahas tentang tradisi dari masyarakat Solomo atau Solomon atau Salomo di Kepulauan Solomo. Di sana terletak di sebelah timur Papua Nugini. Kebiasaannya sangat menarik sekali, meneriaki pohon. Praktiknya bagaimana? Praktiknya adalah mereka memanjat pohon sampai ke atas, kemudian mereka meneriakinya bersama-sama penduduk. Pohon itu pohon yang besar yang tidak bisa ditebang menggunakan barang-barang tajam seperti gergaji dan lain-lain, kemudian alat-alat lain. Kemudian kebiasaan masyarakat Kepulauan Solomon ini meneriaki pohon tersebut selama berjam-jam sampai kurang lebih waktunya itu 40 hari. Setelah 40 hari apa yang terjadi Bapak Ibu? Pohon itu berlahan-lahan mati dan tumbang. Nah, jadi dari kebiasaan masyarakat Solomon ini dapat kita ambil pelajarannya. Yang pertama mungkin barangkali di sini kita menghindari untuk meneriaki apalagi membentak makhluk hidup kaitannya dengan seperti itu. Jadi kita menghindari hentakan atau segala macam. Pohon saja yang seperti itu bisa tumbang atau mati jiwanya, apalagi seorang manusia, apalagi anak didik dan anak-anak kita yang ada di rumah. Nah, jadi kaitannya dengan budaya positif ini sangatlah erat karena dapat kita terapkan di dalam peran kontrol guru. Apalagi berdasarkan penelitian dari Chicago Medical School, Liz Elliott mengatakan bahwa satu bentakan saja dapat merusak miliaran sel-sel otak anak. Apalagi kalau memang nanti kita sampai mencubit dan lain-lain, itu dapat merusak ratusan bahkan jutaan miliar sel-sel saraf anak tersebut. Bapak Ibu, langsung saja saya mempersingkat waktu. Ini dia untuk peran kontrol guru. Peran kontrol guru ini ada 5. Salah satunya itu adalah penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada yang ketiga teman. Penghukum ini seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Kalau pembuat merasa bersalah ini yang kedua, guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang merasa bersalah atau rendah hati. Yang ketiga, yang teman, guru dalam posisi teman menggunakan persuasi atau ajakan untuk hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku tersebut. Kemudian selanjutnya, ini yang keempat, pemantau. Seorang pemantau ini orang yang menjaga ketertiban dan memperlakukan hukuman atau akibat sesuai dengan aturan yang berlaku biasanya. Ini sangat beda-beda tipis dengan penghukum. Tetapi kalau pemantau ini biasanya mereka berargumen sesuai dengan peraturan sekolah dan sering sekali kamu melakukan hal-hal seperti itu. Biasanya pemantau ini menggunakan kata-kata seperti itu. Kalau penghukum biasanya itu mereka lebih ke arah langsung hukuman seperti yang sudah video-video tadi yang sudah saya tampilkan. Itu salah satu peran kontrol guru penghukum yang peran kontrol dari salah satu dari penghukum. Kemudian yang kelima yaitu adalah manajer. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku tersebut. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi dapat kita simpulkan dari kelima posisi kontrol ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tentunya. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan posisi kontrol yang digunakan dengan situasi dan kondisi murid tersebut. Posisi kontrol penghukum tadi sudah saya sampaikan bagaimana pembuat merasa bersalah sebaiknya tidak digunakan terlalu sering karena dapat berdampak negatif terhadap psikologis murid. Karena posisi penghukum ini langsung menjas atau menghukum anak tersebut. Kemudian posisi kontrol teman juga kurang baik karena terlalu sering kalau digunakan dapat membuat guru kehilangan wibawanya.
Seperti itu. Kemudian posisi kontrol pemantau dan manajer adalah posisi kontrol yang paling baik digunakan oleh guru. Posisi kontrol pemantau ini akan membantu guru untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma-norma yang berlaku di sekolah. Sedangkan posisi kontrol manajer akan membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Seperti itu Bapak Ibu guru untuk posisi kontrol dari peran guru. Kemudian selanjutnya yaitu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 pembahasan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk itu langsung saja barangkali kita ke video aksi nyata atau berbagi praktik baiknya. Ini dia untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut. Silahkan masuk Ando. Silahkan duduk. Ando apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik kok. Puji Tuhan, Ando dalam keadaan baik ya. Ya. Ando, tadi Ibu coba lihat daftar nilai di dalam laptop Ibu. Ternyata Ando belum mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya? Iya, Bu. Iya, jadi tidak apa-apa ya, karena bukan hanya Ando sendiri yang belum mengerjakan tugas. Teman-teman Ando sebenarnya yang lain juga belum mengerjakan tugas. Nah, namun Ibu juga melihat bahwa tadi Ando datangnya tidak terlambat ya di sekolah ya. Iya, Bu. Nah, jadi ada hal baik yang Ando lakukan walaupun Ando belum mengerjakan tugas. Tapi Ando sudah berusaha untuk tepat waktu datang ke sekolah. Iya. Nah, saat ini Ibu ingin bertanya kepada Ando, sebenarnya ada kendala apa ya Ando sehingga Ando tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Lalai, Bu. Oh, kenapa Ando bisa bertindak lalai dalam mengerjakan tugas Ibu? Karena saya terlalu menyepelekan tugas itu. Soalnya tugas itu tuh sudah lama, jadi saya tuh selalu menyepelekannya nanti, selalu ditunda-tunda terus saat ingin mengerjakannya. Jadi begitu ya. Iya. Ketika menerima tugas yang Ibu berikan karena waktunya masih lama, jadi Ando tunda-tunda terus begitu ya. Yang akhirnya sampai sekarang Ando juga belum mengerjakan tugas tersebut kan? Iya, Bu. Iya, jadi kira-kira dari tindakan yang Ando lakukan ini, keyakinan kelas yang mana yang Ando langgar? Kurang bertanggung jawab, Bu. Oh, begitu ya. Jadi menurut Ando penting nggak memiliki sikap tanggung jawab? Penting, Bu. Jadi kedepannya Ando harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya, Iya, Bu. begitu. Nah, untuk mengubah diri Ando menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kira-kira Ando akan melakukan apa? Biar lebih tidak lagi lalai, Bu, saat ada tugas Hmm, langsung dikerjakan. hmm. Jadi tidak lagi terburu-buru saat sudah habis waktunya.
Oke. biar tidak lalai lagi. Iya, baik sekali rencana Ando ya. Iya, Bu. Karena kedepannya Ando juga harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab ketika Ando juga berada di tengah-tengah masyarakat, begitu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Jadi ini saja yang ingin Ibu sampaikan kepada Ando. Ando tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama lagi dan Ibu izinkan kembali di kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang, Bu. Iya. Tanggapan saya setelah dibantu oleh Bu Peron, saya merasa lebih baik dan masalah saya telah terselesaikan. Bu Peron juga mengajarkan saya untuk bertanggung jawab dan disiplin. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Kedengaran tak, Pak? Kedengaran Pak Priadi? Videonya nge-lag ya? Halo Pak Priadi? Pak. Oke Bapak Ibu. Baik, itulah dia. Mungkin barangkali agak sedikit patah-patah videonya karena memang mungkin barangkali terkendala sinyal juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwasannya selain disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan lain-lain, tadi juga ada namanya di dalam budaya positif itu ada peran kontrol guru dan juga ada segitiga restitusi. Salah satunya tadi sudah kami tampilkan video berbagi praktik baiknya sebelum penerapan dari budaya positif yaitu segitiga restitusi, dan juga sudah kami tampilkan berbagi praktik baiknya untuk video yang segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, kepada Pak Priadi, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Peri atas pemaparan materi yang luar biasa. Untuk sesi selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ada, enggak ada. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada Pak yang ingin bertanya Pak. Oke, silakan. Ibu Asmawarni, Pak. Ya, ini saya ingin menanyakan nih, ada beberapa banyak siswa yang menyibukkan dirinya pada kegiatan-kegiatan di luar sekolah sehingga kegiatan tersebut mengakibatkan siswa ini kurang disiplin, misalnya dalam kehadirannya, tugas-tugas yang dikerjakan. Itu bagaimana Pak solusinya kira-kira? Oke. Terima kasih Bu Asmawarni atas Terima kasih Pak. pertanyaannya. Ya. Ini mungkin bisa dijawab oleh siapa? Ibu Veronica mungkin ya. Oke, silakan Bu Veronica. Oke, baik. Terima kasih Bapak Priadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Asmawani, begitu ya. Nah, jadi memang anak-anak saat ini itu banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian baik itu yang bersifat memang dari ekstrakurikuler mereka, bahkan dari agenda-agenda pribadi mereka. Nah, sebenarnya tadi dalam video segitiga restitusi penerapannya itu salah satunya adalah di sini kasusnya adalah saya memberikan membantu siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi itu kepada siswa saya itu. Dia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai ketua OSIS. Kita tahu ketua OSIS itu kan sangat sibuk begitu ya, pekerjaannya banyak. Mungkin yang dia pikirkan ya adalah beberapa ide-ide di sekolah, kegiatan, sehingga membuat dia itu tidak fokus dalam mengerjakan tugasnya. Jadi dalam kasus tersebut, dalam video tersebut adalah anak ini lalai tugasnya, bahkan sampai sudah mau rekap nilai pun, begitu sudah mau ikut ulangan pun, ternyata
dilihat, dicek di laptop ternyata nilainya masih ada yang kurang begitu ya. Nah, jadi di sini apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus menstabilkan dulu identitasnya begitu. Nah, kita berbicara dengan dia dari hati ke hati, kita panggil, kita tanyakan bagaimana apa perasaan dia, kemudian kita juga supaya dia tidak merasa bersalah dan dia terhukum begitu, ya kita juga memberikan penguatan-penguatan positif bahwa bukan hanya dia sendiri yang belum mengerjakan tugas, teman-temannya yang lain juga banyak begitu. Kita bisa mulai dulu dari pembicaraan-pembicaraan ringan seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi hubungan yang baik, barulah kita memvalidasi tindakan dia yang salah itu di bagian mananya. Nah, kenapa dia melakukan hal tersebut? Jadi kita coba korek, kita tanya kenapa, apa alasannya, kenapa dia tiba-tiba tidak fokus begitu dalam belajar, kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Ketika sudah kita validasi, kita tanyakan kembali. Nah, karena kita sudah membuat satu keyakinan kelas, nah ada nilai-nilai kebajikan positif di situ yang sebagai landasan hidup mereka. Nah, jadi maaf ya Bapak Ibu. Jadi di situ ketika kita menggali kembali, mengingatkan kembali keyakinan kelas ataupun keyakinan yang ada pada diri mereka, itu akan membuat mereka mengingat kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, apa yang hal yang menjadi prioritas. Memang kita harus membangun budaya komunikasi efektif begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita lakukan sehingga mereka menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka dan mereka juga yang mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Saya lalai mengerjakan tugas, apa yang harus saya lakukan? Nah, begitu. Jadi itu langkah-langkahnya. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke, bagaimana Ibu Asmawarni? Apakah sudah jelas? Ya, sudah Pak. Oke. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kami tidak bisa membuka sesi pertanyaan lebih banyak mengingat waktu kita yang terbatas gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu masih punya pertanyaan, silakan sampaikan ke narasumber kita, baik itu Ibu Veronica maupun Pak Peri Ramanda. Silakan hubungi, mungkin bisa lewat WhatsApp atau media sosial gitu ya, seperti itu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita foto bersama dulu kayak Bapak Ibu ya. Mana Pak Peri? Ya. Screenshotkan. Foto. Nah, foto. Pak Peri lah screenshot. Untuk Bapak Ibu silakan open kamera terlebih dahulu. Ya, siapkan gaya terbaiknya ya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Silakan lagi Bu, berpose dengan gayanya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Tibalah kita di penghujung webinar hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber, pada Ibu Bapak peserta webinar. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk keberlanjutan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Kami selaku penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan webinar ini terdapat banyak sekali kekurangan. Sebelum menutup, saya akhiri dengan pantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Di Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Salam sehat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.